Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita sehat walafiat sehingga diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci yang dan penuh rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, salah satu pintu dari sekian banyak pintu untuk mendapatkan rezeki adalah dengan berdagang. Berdagang adalah ikhtiar yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan atau perdagangan yang baik. Karena itu Rasulullah SAW selain menjalankan tugas utamanya yaitu berdakwah, beliau juga berdagang. Di usia 12 tahun beliau sudah belajar berdagang bersama pamannya pergi ke Syam. Di kalangan para sahabatnya pun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan yang terkenal yaitu Utsman bin Affan serta Abdurrahman bin Auf, mereka adalah pedagang. Dan kita pun sudah mengenal bahwa para da'i yang menyebarkan Islam ke negeri kita pun adalah para pedagang. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, saat ini dengan internet dan kemajuan media sosial, berjualan pun bisa lebih mudah. Bisa dilakukan oleh semua kalangan, tua maupun muda, bahkan pelajar sekalipun. Memasarkan produk pun bisa lebih luas, tidak hanya kepada konsumen yang ada di sekitar kita, tapi juga ke konsumen yang ada di seluruh dunia. Sehingga persaingan pun semakin ketat dan memungkinkan seorang untuk melakukan kecurangan, penipuan hanya untuk meraup keuntungan semata. Karena itu kita mesti memperhatikan adab atau akhlak dalam berjualan. Yang pertama, tidak boleh menjual sesuatu yang haram seperti khamar, minuman keras, narkoba, dan barang-barang haram lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tastabti'ur rizqo fa innahu la yamutal abdu hatta yablughahu akhiru rizqin wala fa ajmilu fit talabi akhdul halali wa tarkul haram." Janganlah kalian merasa lambat kedatangan rezeki, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati hingga akhir rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Karena itu perindahlah kalian untuk mendapatkan rezeki, yaitu hanya mengambil yang halal dan menjauhkan yang haram. Yang kedua yaitu ramah, jujur, dan amanah. Ini terkait dengan pelayanan. Ramah, memperlakukan pembeli dengan sopan dan baik. Jujur, tidak melakukan kecurangan dan penipuan. Jika barang itu harus ditimbang, timbangannya harus pas, ukurannya harus sesuai, spesifikasinya harus sesuai. Apalagi jualan online seperti yang marak dilakukan saat ini. Jika harus ada gambar yang ditampilkan atau video yang ditampilkan, maka gambar dan videonya harus sesuai dengan barang yang ditawarkan. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW terkait hal ini juga mengingatkan kita, "Iyyakum wa kathratal halifi fil bai' fa innahu yunafiqu tsumma yamhaqu." Berhati-hatilah kalian dari banyak bersumpah dalam jual beli, karena sesungguhnya banyak bersumpah itu akan melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Banyak bersumpah di sini artinya mempromosikan barang dengan promosi yang sangat besar, sangat tinggi, namun tidak sesuai dengan kenyataan barang yang ada. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu tidak menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menguasai harga. Contohnya seperti membeli atau memborong BBM, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya di saat harga normal lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Praktik seperti ini diharamkan oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "La yahtakiru illal khati." Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa atau bersalah. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu memberikan kemudahan dalam jual beli. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang memberikan kemudahan dalam menjual
memberikan kemudahan dalam membeli dan memberikan kemudahan dalam meminta haknya. Artinya si penjual tidak boleh mematok harga yang terlalu tinggi atau mengambil keuntungan yang terlalu besar sehingga seseorang tidak bisa membeli padahal sangat membutuhkannya. Begitu juga si pembeli tidak boleh menawar barang secara berlebihan kepada penjual karena akan menyebabkan penjual tidak mendapatkan keuntungan yang wajar. Begitu juga memberikan kemudahan, salah satunya adalah memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka hendaklah memberikan kelonggaran hingga ia berkelapangan dan mensedekahkan sebagian atau semua hutangnya itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, yang kelima yaitu mengiringi jual beli dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyarat tujjar, inna syaitana wal ithma yahdiranil bay'a, fashubu bay'akum bis sadaqah." Wahai segenap para pedagang, sesungguhnya setan dan perbuatan dosa itu senantiasa mengiringi jual beli kalian. Maka campurilah atau iringilah jual beli kalian dengan sedekah. Mungkin saat berjual beli ada perbuatan seperti promosi yang seringkali menipu dan lain sebagainya yang tidak disadari, maka mudah-mudahan dengan sedekah itu semua bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diganti dengan kebaikan. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu berdoa saat memasuki pasar. Rasulullah SAW mengajarkan doanya, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang membaca doa ini saat memasuki pasar, maka Allah akan memberikan beribu-ribu kebaikan, akan mengangkat beribu-ribu derajat dan menghapus segala dosa. Demikianlah adab atau akhlak jual beli yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Sekolah Al-Fatih TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.